Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nueva Digital Campus dimanapun kalian berada, semoga semua tetap dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya kita mengakses kelas-kelas digital yang ada di Nueva Digital Campus, ya, khususnya untuk siswa pengguna level SMP dan SMA, ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kunjungi dulu langsung ya e-learning.nueva.id, ya. Nah, ini website e-learning kita, e-learning.nueva.id. Ya, kita sudah ada di halaman depan. Klik tombol login yang berwarna merah di sini. Ya, kemudian masukkan username dan passwordnya, lalu klik tombol login. Nah, kalau sudah login, kita sekarang masuk ke halaman dashboard. Ya, di halaman dashboard ini, ya, ini ada menu My Courses, ya, ada 4 menu, kita bisa lihat. Ya, pilih menu My Courses, kemudian masuk ke salah satu kelas. Ya, misalnya saya mau masuk di kelas ini, demo kelas SMP dan SMA. Nah, nanti di setiap kelas, ya, nanti ada bagian atas ada ini announcement atau pengumuman. Nah, di sini biasanya ada informasi-informasi penting yang harus kita ketahui, ya. Misalnya yang pertama, tata tertib tutorial online. Nah, ini kita klik saja. Kemudian nanti akan terbuka satu dokumen berupa PDF, ya. Ini silakan kita baca sampai habis, ya. Pastikan kita membaca sampai selesai, ya. Kalau perlu di-download, kita bisa download, tinggal klik tombol download yang ada di sebelah kanan atas. Ya, download saja. Nah, kemudian kalau sudah, kita kembali. Kita kembali. Nah, karena kita sudah mengakses tata tertib tutorial online, maka ada tombol yang di sebelah kanan ini, kotak kecil. Nah, ini kita klik saja, ya. Kita beri tanda checklist. Ya, artinya kita sudah menyelesaikan atau sudah mengakses pengumuman yang ini, ya. Nah, kita lihat pengumuman yang kedua, ya, pedoman penilaian tutorial online. Nah, ini juga perlu dibaca, ya, sampai selesai supaya kita tahu kita ini di Digital Campus ini dinilai apanya saja, gitu, ya. Nah, kalau perlu di-download, silakan di-download. Di sini ada tombol downloadnya. Ya, kalau sudah, kita klik tombol back, ya, kita kembali ke kelas. Nah, karena kita sudah akses, ya, kita sudah baca sampai selesai, klik kotak kanan kecil yang ada di sebelah kanan, ya. Nah, kemudian pengumuman yang ketiga ini jadwal tutorial online semester ganjil 2020-2021, ya. Nah, ini sama, ini dokumen dalam bentuk PDF, silakan di-download, ya. Kemudian kita bisa lihat. Jadi kita selama 1 semester ini pertemuannya ada 16 pekan, ya. Ada 16 pekan, ya. Termasuk di dalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester, ya. Sehingga total ada 18. Kemudian kita klik tombol back. Nah, karena kita sudah akses, sudah lihat, gitu, ya. Sudah dibaca dengan cermat. Kemudian kita klik tombol ini, ya, sehingga muncul tanda checklist, ya. Tandanya kita sudah selesai mengakses semua pengumuman yang ada di sini, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pelajaran, ya. Kita akan masuk ke materi atau kegiatan pembelajaran. Nah, di kelas ini topik pertama, gitu, ya, topik atau bab atau unit atau chapter pertama ini tentang musik, tentang musik. Nah, tapi kita tidak bisa mengakses materi dan tugas di sini, ya, karena masih dikunci. Nah, untuk membuka kuncinya kita harus menyatakan hadir, ya. Di sini ada keterangannya nih. Not available unless the activity kehadiran pertama pekan 1 is marked complete. Jadi kita tidak bisa akses ini kecuali kalau kita menyelesaikan yang ini nih, kegiatan ini, kehadiran pekan 1, ya, absensi atau presensi kehadiran, ya. Jadi pastikan sebelum mengakses materi dan tugas, ya, kita harus melakukan presensi dulu, ya. Yang warnanya hijau nih, ya. Nah, di sini ada keterangannya not attempt, artinya kita belum menyatakan kehadiran. Kita klik saja. Kemudian di sini kita pilih hadir. Lalu klik tombol submit. Ya, kemudian klik tombol continue. Nah, di bawah sini ada tombol continue, kita klik saja. Walaupun kurang kelihatan, tapi itu harus diklik. Nah, kalau sudah, kita kembali ke kelas. Ya, untuk kembali ke kelas,
pilih ini nih ya, kelas demo SMP SMA. Nah, kita sekarang sudah kembali ke kelas dan kotak kanan di sini akan secara otomatis terchecklist. Nah, bila ini sudah terchecklist ya, barulah kita bisa mengakses materi dan tugas. Nah, sekarang kita lihat dulu materinya ya, jenis-jenis musik. Nah, ini materi pekan pertama. Oh, rupanya kita dibawa ke halaman YouTube. Nah, di halaman YouTube ini kita diminta untuk menyaksikan video yang terkait dengan materi gitu ya. Ini materi tentang jenis-jenis musik ya. Pastikan kita menyaksikan sampai habis ya, supaya kita paham apa isi materinya. Ya, kalau misalnya belum paham, kita bisa kembali lagi ya, putar dari awal lagi. Kalau misalnya masih belum paham, putar lagi dari awal ya, sampai kita benar-benar paham. Bila sudah, kita tinggal klik tombol back untuk kembali ya, untuk kembali ke kelas. Nah, karena kita sudah mengakses materi ini ya, kita klik kotak kecil di sini yang sebelah kanan ya, kita beri tanda checklist, artinya kita sudah menyelesaikan kegiatan ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya, yaitu tugas. Nah, di sini tugas keterangannya not submitted, artinya kita belum mengumpulkan. Kemudian di bawahnya ada due 26 Juli 2020, artinya batas akhir pengumpulan tugas tanggal 26 Juli 2020 ya. Kita klik saja tugas 1. Nah, di tugas 1 ini sudah ada pertanyaan ya, pertanyaan yang harus kita jawab. Kemudian di sini ada status ya, status penugasannya ya. Attempt number ini percoba mengerjakan tugas yang keberapa kali gitu ya. Karena bisa jadi kita mengerjakan tugas ini bisa berkali-kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Nah, ini proses pengerjaan yang pertama. Submission status no attempt, artinya kita belum mengerjakan ya. Grading status not graded, artinya kalau kita belum mengerjakan ya sudah pasti belum dinilai gitu ya. Due date, nah tanggal batas akhirnya ini hari Ahad ya, tanggal 26 Juli jam 11.59 PM ya, malam, berarti jam 11.59 malam. Ini jam 12 kurang 1 menit nih. Time remaining, sisa waktunya kita masih punya 11 hari 21 jam ya. Nah, let's modify tidak ada karena kita belum mengerjakan. Nah, untuk mengerjakan tugas ini ya, klik tombol add submission ya. Di sini ada keterangannya nih. You have not made a submission yet. Kamu belum mengerjakan tugas, belum mengumpulkan tugas ya. Nah, add submission ya. Nah, barulah kita di sini bisa mengerjakan tugas ya. Di sini sudah ada 2 pertanyaan ya. Langsung saja jawab di sini ya. Klik lembar kerjanya ya, kemudian kita beri nomor ya. Nah, ini beri nomor pakai ini aja nih. Order list. Sebutkan jenis-jenis musik dari video yang sudah kamu saksikan pada materi. Nah, tadi kita sudah menyaksikan materinya lewat video di YouTube. Di situ ada berbagai macam jenis musik. Nah, ini pentingnya kita menyaksikan video sampai habis supaya kita tahu jawabannya. Tadi misalnya ada beberapa jenis musik ya, ada blues, kemudian ada klasik ya, ada folks ya. Ada apa lagi? Nah, karena tadi saya tidak menyaksikan sampai selesai gitu ya, jadi saya nggak tahu jawaban, nggak bisa memberikan jawaban yang benar-benar tepat gitu ya. Nah, ini yang hanya sekadar terlihat aja tadi gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nomor 2, sebutkan jenis musik apa yang kamu suka. Nah, misalnya saya suka musik pop gitu ya. Saya juga suka musik tradisional gitu ya. Nah, bebas ya. Nah, kalau sudah, klik tombol save changes. Di bagian bawah ini ada tombol save changes. Ketika kita klik tombol save changes ya, maka status kita berubah. Ini tandanya kita sudah mengumpulkan nih. Submitted for grading, sudah mengumpulkan. Not graded, tandanya belum dinilai. Sudah mengumpulkan tapi belum dinilai. Nah, ini jawaban yang sudah kita kasih ya. Ada 2 jawaban di sini. Nah, let's modified-nya ini kapan terakhir kali kita mengedit ya, melakukan pekerjaan, mengerjakan tugas ya. Nah, kalau sudah di sini ada 2 pilihan nih, edit submission atau remove submission. Edit submission kalau misalnya kita ingin memperbaiki lagi tugas yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita kumpulkan,
mau kita perbaiki lagi, mungkin ada yang salah. Nah, kita bisa klik tombol edit submission. Kalau remove submission ini membatalkan pengumpulan tugas, ya. Jadi tugas yang sudah dikumpulkan ini kita batalkan, ya. Kita batalkan, tapi statusnya tetap submitted. Mungkin jawabannya aja yang nanti hilang gitu ya. Sehingga kita harus mengerjakan ulang. Nah, kalau sudah ya, kalau kita sudah yakin dengan jawaban yang sudah kita kasih, kita kembali ke kelas. Nah, kelasnya di sini ya. Kalau mau kembali ke topik, klik topik di sini. Kalau mau kembali ke kelas, nah, klik yang di sini ya. Kelas demo, judul kelasnya. Nah, di sini statusnya berubah nih. Submitted 15 Juli 2020. Artinya kita sudah mengumpulkan tugas tanggal 15 Juli 2020. Di sini akan secara otomatis terchecklist ya. Nah, sekarang kita masuk ke pekan berikutnya, pekan kedua. Nah, di sini juga kita belum bisa akses ya. Sebelum kita menyatakan hadir, maka pastikan dulu kita nyatakan hadir ya. Di sini klik tombol hadir, submit. Nah, kemudian klik continue. Nah, kalau sudah kita kembali ke kelas, boleh kembali ke topik, boleh juga kembali ke kelas. Ya. Nah, materi pekan kedua ini tentang alat musik tradisional Indonesia. Kalau pekan pertama kemarin kan tentang jenis-jenis musik. Ya, kita klik saja. Ya. Nah, di sini ada keterangannya. Silakan akses materi pada URL terlampir. Pastikan Anda mengakses materi hingga selesai. Selamat belajar ya. Nah, di sini ada URL-nya. Ya, ada URL-nya. Kita tinggal klik saja untuk membuka. Nah, rupanya ini materinya berupa artikel. Ya, berupa artikel. Kalau pekan pertama kemarin kan materinya video gitu ya. Nah, ada juga materi tapi bentuknya artikel ya. Kita diminta untuk membaca sampai selesai ya. Ini ada satu artikel judulnya 7 alat musik tradisional Indonesia yang terkenal dan mendunia ya. Apa saja, misalnya ada gamelan, ada angklung, ada kolintang, ada sasando, ada serunekale gitu ya. Ada tifa, ada apa nih, selentem gitu ya. Macam-macam. Ya, kita baca saja sampai habis ya supaya kita benar-benar memahami isi materinya ya. Bila sudah selesai, klik tombol back di sini ya, tombol back. Ya, kemudian kita kembali ke kelas nih, kelas demo SMP SMA gitu ya. Nah, karena kita sudah mengakses materi kedua, ini kita checklist. Ya, kita checklist. Nah, sekarang ada tugas kedua nih. Jadi setiap pekan ada materi, ada tugas, ada materi, ada tugas. Tapi dua-duanya hanya bisa diakses kalau kita sudah menyatakan hadir gitu ya. Kita klik tugas kedua. Nah, tugas kedua nih kelihatannya beda nih dengan tugas yang pertama ya. Bedanya apa? Di sini ada petunjuknya nih. Ya, petunjuknya. Ya, kerjakanlah tugas pada dokumen terlampir berikut dengan baik dan benar. Nah, petunjuknya nih. Unduh dokumen terlampir. Jadi kita harus mendownload dokumen yang terlampir. Ada di mana dokumennya? Nah, ada di sini nih, ya. Tugas demo class bentuknya docs. Oh, ini pasti MS Word nih, ya. Ya, DOCX nih berarti MS Word ya. Kemudian jawaban dapat diketik langsung pada dokumen yang sudah diunduh atau ditulis setelah dokumen di print terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa mengerjakannya pada dokumen yang sudah kita unduh ya, atau kalau mau pakai tulis tangan bisa, tapi harus di print dulu ya dokumen yang sudah kita unduh tadi. Kemudian unggah kembali jawaban yang sudah diketik dalam bentuk DOCX. Nah, ini pakai Microsoft Word nih pasti nih ya, .docx. Atau kalau misalnya jawaban yang ditulis tangan dapat difoto lalu unggah dalam bentuk .jpg atau PNG atau PDF. Nah, tadi pastikan tulisan tangan dalam foto dapat terbaca dengan jelas. Misalnya kita memilih untuk menulis tangan gitu ya, jadi ngerjakannya tidak pada MS Word tapi pakai tulis tangan boleh saja gitu ya. Asalkan tulisan tangan kita terbaca dan kalau di foto tulisannya terlihat jelas ya. Nah, nanti bisa kita unggah hasil tulisan tangan kita yang difoto dalam bentuk JPG atau PNG atau PDF gitu ya. Nah, pertama kita klik dulu dokumennya. Nah, ini dokumen yang sudah disiapkan, tugas demo class. Ya.
tugas demo class. Nah, dia sudah terdownload ya, atau terunduh di sini ya. Kalau sudah terunduh dengan baik ya, kita klik saja untuk membukanya. Ya, kita buka pakai MS Word. Nah, di sini ada statusnya nih ya. Ini status pengerjaan yang pertama. No attempt berarti kita belum mengumpulkan ya, belum mengerjakan. Not graded juga belum dinilai gitu ya. Lalu kita lihat due date-nya Sunday, hari Ahad 2 Agustus jam 11.59 malam. Jadi masih ada 18 hari 21 jam. Ya, nah ini sudah terdownload ya, sudah terdownload dokumennya. Ya, klik enable editing. Nah, ini kita besarkan. Kita maximize. Ya, di sini ada program studi, nama mata pelajarannya misalnya seni budaya untuk semua kelas. Ya, nama tutornya nanti ada, sudah tertulis di sini. Nama siswa, nah pastikan kita mengetik nama kita ya. Misalnya nama saya Doni Prayudi Nugroho gitu ya. Nah, kemudian di sini ada soal ya. Ternyata ada 5 pertanyaan yang harus saya jawab ya. Ya, soalnya misalnya ini, sebutkan 7 macam alat musik tradisional Indonesia yang terkenal di dunia. Nah, tadi di materi sudah ada tuh ya. Ya, misalnya yang pertama tadi gamelan, angklung, tifa, sasando, apalagi tadi ya? Ada slamtem gitu ya. Kemudian ada apalagi tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Serunekale, satu lagi apa tadi, lupa saya ya, tapi nggak apa ya. Kemudian nomor 2, dari daerah manakah alat musik serunekale? Tadi dari, kalau tidak salah dari daerah Nanggro Aceh Darussalam ya, dari Aceh. Terbuat dari apakah alat musik angklung? Ini pasti sudah terbuat dari bambu gitu ya. Alat musik apakah yang banyak terdapat di Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok? Ya, kalau tidak salah jawabannya adalah gamelan. Nomor 5, alat musik pukul apakah yang terkenal dari Indonesia bagian timur? Ya, jawabannya adalah tifa gitu ya. Alat musik pukul dari Indonesia bagian timur tuh Maluku, Papua gitu ya. Sebenarnya tadi sasando juga dari Indonesia bagian timur ya, dari Pulau Rote gitu ya. Nah, kalau sudah diketik jawabannya ya, ini kita bisa klik tombol file, kemudian kita save as ya, kita save as pada komputer ya. Nah, kemudian pada file name ya, tambahkan nama kita ya, underscore misalnya Doni Prayudi Nugroho ya, supaya nanti kalau di-download sama si tutor, tugas kita tidak tertukar dengan tugas teman-teman yang lain gitu ya, karena tugas kita filenya ada nama kita. Jadi pastikan ya tambahkan namanya di sini ya, boleh pakai strip, boleh pakai underscore gitu ya. Kemudian klik tombol save. Nah, ya. Ini tugasnya sudah kita save ya dengan nama kita. Sekarang kita kembali ke kelas ya. Kembali ke kelas. Nah, bagaimana sekarang cara mengumpulkannya? Cara mengumpulnya hampir sama ya. Di sini ada tombol add submission, klik tombol add submission ya. Nah, kita bisa drag and drop filenya ke sini ya. Ya, misalnya tadi tugasnya kita simpan di ini ya, tugas demo class Doni Prayudi Nugroho. Ini kita klik tahan, seret, taruh di sini. Gitu ya. Kemudian kita bisa klik save changes ya. Kalau misalnya kayaknya salah mindahin file, ternyata bukan file tugas yang saya pindahin ya. Klik tombol delete ya. Ini diklik saja ya, kemudian klik tombol delete. Are you sure want to delete this file? Oke ya.
Atau pakai cara lain ya, pakai cara lain tinggal kita klik tanda panah biru di sini, klik, kemudian choose file, lalu cari filenya tadi ada di mana. Ya, saya tadi simpan di folder download. Sebentar. Nah, ini folder download. Ya. Nah, ini tugas ya. Kemudian klik open. Nah, tugasnya sudah ada di sini. Ya, kemudian upload this file. Nah, muncul ya. Jadi ada dua cara. Terserah kita lebih nyaman pakai cara yang mana. Kalau sudah, save changes ya. Nah, karena kita sudah mengumpulkan, ya statusnya berubah nih. Ya, submitted for grading ya. Grading statusnya not grade, udah dikumpulin tapi belum dinilai ya. Nah, ini file yang kita kumpulkan ya, file yang kita kumpulkan ada di sini. Ya, nah ini tandanya sudah terkumpul. Sekarang kita kembali ke kelas ya. Klik kelas demo SMP SMA. Nah, di sini sudah ada statusnya submitted 15 Juli 2020. Wah, ini berikutnya langsung ujian tengah semester. Wah. Ya, nanti kalau di kasus yang sebenarnya UTS ini nanti setelah pekan ke-8 ya, tapi ini sebagai contoh saja. Ya, sebagai contoh. Misalnya ada kegiatan namanya ujian atau kuis ya. Nah, ini kita klik saja ya. Ujian tengah semester. Ya. Nah, ini perintahnya, kerjakan kuis ini dengan baik ya. Kerjakan kuis ini dengan baik. Lalu di sini ada tombol attempt quiz now ya. Kita mau ngerjakan kuis ya. Time limitnya 2 jam ya. Grading metodenya highest grade. Jadi kita diambil nilai yang paling tinggi ya. Ya, start attempt. Nah, ketika kita klik tombol start attempt ya, kita harus langsung mengerjakan soal. Ya, di sini soalnya pilihan ganda. Ya, alat musik tradisional dari daerah Maluku dan Papua adalah kita misalnya pilih tifa gitu ya. Kemudian next page untuk ke soal berikutnya. Alat musik tradisional apa yang terdapat di Pulau Jawa, Bali, dan Lombok? Nah, ini jawabannya B ya, gamelan. Ya, next page soal berikutnya. Jenis musik apa yang lirik lagunya bertemakan Islam, dinyanyikan secara berkelompok dan biasanya tidak menggunakan alat musik? Nah, ini biasanya sih nasyid ya. Next page soal berikutnya. Jenis musik apa yang menggunakan banyak sekali instrumen atau alat musik? Nah, folk, pop, orkestra, rock, atau blues? Nah, kelihatannya jawabannya orkestra gitu ya. Next page berikutnya, alat musik tradisional yang terbuat dari bambu adalah gitar, gendang, gamelan, tifa, atau angklung. Nah, ini kayak angklung ya. Nah, kalau semua soal sudah kita kerjakan, klik tombol finish attempt. Klik tombol finish attempt. Nah, ini ya. Nomor 1 sudah terjawab, nomor 2 sudah terjawab, jawabannya sudah tersimpan. Nomor 3, 4, 5 semua jawabannya sudah tersimpan. Kalau kita misalnya masih ada yang ragu, tadi kayaknya jawabannya ada yang salah. Nah, kita bisa kembali ke kuis tadi ya, kembali ke kuis. Tapi kalau misalnya kita sudah yakin benar jawabannya betul semua gitu ya, sudah yakin dengan jawaban kita, ya, klik tombol submit all and finish ya. Nah, di sini ada waktu ya, ada waktu yang masih tersisa. Ya, ada waktu masih tersisa. Kalau misalnya kita lagi ngerjakan tiba-tiba waktunya sudah habis, maka secara otomatis akan tersimpan jawaban kita dan kita sudah tidak bisa mengerjakan kuis lagi ya. Ini misalnya jawabannya semua sudah dijawab, sudah yakin dengan jawabannya, klik tombol submit all and finish. Ya, nanti ada konfirmasinya nih. Apakah sudah benar-benar yakin ingin mengumpulkan? Ya, yakin ya. Klik tombol submit all and finish. Nah, ini karena soalnya pilihan ganda, jadi kita sudah bisa langsung melihat hasil jawaban kita. Nomor 1 ternyata benar nih, jawaban yang benar sekali. Ya, nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 benar, ya. Nomor 4 benar, nomor 5 benar, ya. Nah, kalau sudah finish review. Ya, finish review. Nah, ini skor kita nih. Ya, jadi skor kita
kita dapat nilai 100 ya dari nilai maksimal 100 ya. Kalau mau ulang lagi bisa ya. Kalau di sini ada re-attempt quiz ya. Tapi nanti tergantung tutor apakah kita diberi kesempatan untuk mengulang lagi atau tidak. Ini karena tutornya baik, jadi disediakan tombol ini ya, tombol re-attempt quiz ya. Kita ngulang lagi quiz yang tadi. Tapi kalau tidak ada tombol ini berarti kita nggak bisa ngulang quiz yang tadi ya. Kita kembali ke kelas kalau sudah. Nah, semua kegiatan ya sudah kita laksanakan. Nah, ini tinggal di checklist ya, karena kita sudah selesai mengerjakan UTS ya. Semua kegiatan sudah selesai terlaksanakan. Sekarang kita mau lihat nilai ini, nilai ya. Nilai kita berapa sih gitu ya. Nah, di sebelah kanan ini ada menu grades ya, menu grades silakan diklik ya, menu grades ya. Nah, ini nilai kita nih ya. Tugas 1 belum ada nilainya ya. Sama si guru belum dinilai, sama tutor belum dinilai, jadi masih kosong ya. Kemudian nilai UTS, nah karena kita dapat 100 ya, nilainya di sini 100% ya. Nilai kehadiran pekan pertama ada nilainya ya, 100% ya. Kemudian kehadiran pekan kedua juga sudah ada nilainya ya, 100%. Tapi dari bobot keseluruhan kehadiran ini bobotnya hanya 16,67% di sini ya. Nah, jadi totalnya ini belum kelihatan ya, karena ada tugas yang belum dinilai oleh guru ya. Kalau misalnya guru sudah memberi nilai ya, nanti akan muncul nilainya di sini ya. Nah, ini ada user report, ada overview report ya. User report adalah nilai di kelas ini ya, nilai aktivitas yang ada di kelas ini. Tapi kalau overview report ini adalah nilai dari seluruh kelas yang kita ambil. Misalnya saya mengambil 1, 2, 3, 4, 5 kelas ya. Saya mengambil 5 kelas ya. Kelas ini nilainya 300 ya, kelas ini nilainya 692 ya, kelas yang ini 80 ya. Tapi kalau ingin melihat nilai khusus untuk kelas ini ya, kelas demo SMP SMA, nah ini ada di sini ya. Ini semacam buku nilainya. Nah, kalau sudah selesai semua, kita bisa log out ya. Bisa log out, bisa keluar. Nah, kira-kira demikian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.